hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Kita nyanyikan lagu ini dari awal lagi. Betapa dahsyat Engkau Tuhan, betapa dahsyat Engkau Tuhan, pencipta segala yang ada. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Tak terselami pikiranku, tak terukur panjang setiamu. Dulu, sekarang, sampai selamanya, hanya Engkau Tuhan. Ku sembah Engkau, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah. Ku sembah Engkau Yesus, ku sembah Engkau Yesus, hanya Engkau Allah di hidupku. Tiada yang lain, hanya Kau, hanya Engkau Tuhan. Selamanya Kau tetap Allah, walau dunia semua bergoncang. Tak tergoyahkan, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah, Kau tetap Allah.
pada pagi hari ini Tuhan, kami datang ke hadirat-Mu. Kami datang di tempat ini Tuhan. Kami siap untuk beribadah. Kami siap untuk memuji dan memuliakan nama Tuhan. Berkati kami semua Tuhan, dimanapun kami berada Tuhan. Di rumah kami masing-masing maupun yang ada di tempat ini ya Bapa. Biarlah sukacita Tuhan terus ada di antara kami semua Tuhan. Biarlah kami semua dapat memuji Tuhan di tempat kami masing-masing ya Bapa. Meninggikan nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Karena hanya Tuhan yang layak dipuji dan disembah Tuhan. Kami siap untuk memulaikan ibadah kami Tuhan pada pagi hari ini. Tuhan pimpin dan sertai dari awal hingga akhirnya Tuhan. Berkati semua peralatan yang kami gunakan. Berkati semua jaringan yang kami gunakan Tuhan. Biarlah semua dapat berjalan dengan baik ya Tuhan. Tuhan terus pimpin ibadah kami Tuhan. Kami akan mulaikan hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Semua yang percaya katakan amin. Oke, puji Tuhan. Tetap semangat ya Om dan Tante dan semua teman-teman yang ada di rumah. Nah, kita mau memuji Tuhan pada pagi hari ini. Kita angkat satu pujian. Masuk gerbangnya bersyukur. Amin. Ya, mau tepuk tangan di rumah boleh tepuk tangan. Boleh berdiri juga kalau mau berdiri. Masuk gerbangnya bersyukur dengan penuh pujian, bersuka di hadiratnya, nyanyi besarkan agung namanya, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Katakan sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya. Yesus Kristus Allah Tuhanku, Yesus Kristus Allah Tuhanku, pencipta segalanya, datang sujud di hadapannya, angkat tanganmu, naikkan puji dia, puji dia, puji dia tiuplah sangkakala, musik dan tarian, semua makhluk di bumi di surga dengan segenap hati naikkan pujian, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, sebab Tuhan baik, anugerahnya kekal selamanya, sebab Tuhan baik, Tuhan baik,
tempat masing-masing. Masih semangat? Kita masih mau nyanyi satu lagu lagi. Ku naikkan syukurku. Ini anak muda pasti tahu banget kalau aku suka banget dengan lagu ini. Kita nyanyi sama-sama ya. Semua katakan. Kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Amin. Katakan kasih yang begitu besar, kasih yang begitu besar, lebih kuat dari dosa. Kasih yang menemukanku, selamatkan dan pulihkanku. Ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Musik. Katakan ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku, ku naikkan syukurku. Ku tak akan berhenti memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Memuji, meninggikan namamu, selalu menari, memuliakanmu. Dibebaskan, dibangkitkan, hidup yang kau beri dan kini hanya untukmu. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Hidup yang kau beri dan kini hanya untukku. Amin. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Haleluya. Puji Tuhan. Bapak, Ibu, dan saudara sekalian boleh silakan duduk kembali. Nah, saatnya kita akan mendengarkan firman Tuhan. Sebelumnya kita akan angkat satu pujian. Kuduslah Engkau Tuhan. Ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku datang Tuhan dalam hadirat-Mu, berhiaskan kekudusan. Seluruh surga sujud menyembah-Mu. Ku tersungkur dan berseru, ku
kuduslah Tuhan Allah semesta Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Kuduslah Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Oh Yesus Tuhan, kudus, kuduslah Tuhan Allah semesta Allah surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi, surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Surga bumi penuh kemuliaan-Mu. Haleluya Tuhan. Mari kita bersatu dalam doa. Tuhan Yesus, kami sudah memuji dan memuliakan nama-Mu. Kami sudah meninggikan nama-Mu Tuhan. Kini saatnya kami mendengarkan firman-Mu lewat hamba-Mu Tuhan. Berkati firman yang akan disampaikan oleh hamba-Mu Tuhan. Biar apa yang ia katakan, apa yang ia sampaikan itu adalah seturut dengan kehendak-Mu ya Tuhan. Biarlah setiap firman yang disampaikan dapat menjadi pedoman dalam kehidupan kami dengan situasi sekarang ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, kami semua siap untuk mendengarkan firman-Mu hanya di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Haleluya. Amin. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, apa kabar semuanya? Saya percaya ada dalam keadaan baik, ada dalam pemeliharaan Tuhan. Badai ini rasanya nggak selesai-selesai. Ya, sudah mulai bikin bosan. Kalau orang Ambon bilang so pastiu, ya, so pastiu, udah bosan rasanya ya. Kok nggak selesai-selesai? Kalau saya suka ngobrol sama Ibu Teti, ini si Corona nggak pergi-pergi si Corona ya. Haleluya, puji Tuhan. Tapi apapun yang kita hadapi saat ini, saya yakin dan percaya semua ada dalam kendali Tuhan. Semua ada dalam pengetahuan Tuhan. Ya, tidak ada yang terkecuali. Saya percaya setiap kita, jemaat GPD Narwastu, adalah umat-umat yang senantiasa percaya bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan anak-anaknya. Haleluya, puji Tuhan. Bapak Ibu Saudara, mari saya ajak untuk kita sama-sama buka dalam Alkitab kita. Atau mungkin kalau pakai gadget ya, jangan gadget yang buat Zoom, buat Alkitab, nanti susah ya. Kalau ada ya Alkitab saja, atau kalau ada gadget lain tidak apa-apa. Mari, saya ajak kita sama-sama buka dalam kitab Mazmur. Kitab Mazmur pasal yang ke-27.
ayat yang kelima dan keenam. Ya, kalau buka di gadget biasanya dia pakai tatanan Mazmur dari bahasa Inggris ya. Jadi mungkin ayatnya beda-beda satu. Ya, ada yang ada yang ayat 4 dan 5, ada yang 5 dan 6 ya. Saya pakai yang ada di Alkitab saya, Alkitab terjemahan baru biasa. Mazmur 27 ayat 5 dan 6. Bapak Ibu Saudara yang ada di rumah masing-masing dimanapun saudara berada. Mari sama-sama kita baca ya. Mulai dari kata sebab ya. Ini lagu yang 2 minggu lalu kalau nggak salah kita sempat nyanyikan ya. 2, 3. Sebab ia melindungi aku dalam pondoknya pada waktu bahaya. Ia menyembunyikan aku dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Maka sekarang tegaklah kepalaku mengatasi musuhku sekeliling aku. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Puji Tuhan, haleluya. Saudara dikasih Tuhan, ayat ini berkata, sebab ia melindungi aku di dalam pondoknya. Kata pondok di sini kita langsung merujuk kepada tempat tinggal ya. Satu tempat berlindung, satu tempat bernaung. Kalau saya boleh lihat di bahasa Ibraninya ya, kata pondok diganti kata pavilion. Bapak Ibu Saudara tahu nggak pavilion apa? Ya, pavilion itu biasanya rumah yang nempel ke rumah induk. Ya, ada rumah kecil lain nempel ke rumah induk, biasanya bersebelahan. Ya, nah kemudian ada kata kemah di situ. Kalau kata kemah pasti Bapak Ibu Saudara yang pernah ikut pramuka langsung berpikir bentuknya seperti tenda, ya, kemah pramuka, tenda pramuka. Kenapa? Dibuatnya memang sebetulnya awal-awalnya untuk sementara. Mungkin sebagai tempat tinggal sementara ya. Tetapi disitulah juga tempat untuk seseorang bersembunyi, bernaung, berlindung, berteduh. Di zaman dahulu kata kemah dipakai sebagai tempat untuk menaikkan korban persembahan. Di situ merupakan tempat ibadah. Itu sebabnya kalau kita pernah dengar kata kemah suci atau tabernakel, terjemahannya sama dengan yang digunakan di ayat ini, tabernakel. Kenapa? Kemah, tempat kita menaikkan korban persembahan. Nah, dua kata, baik itu pondok maupun kemah, dua-duanya mirip dengan kata rumah. Rumah merupakan tempat tinggal kita sudah pasti, tapi rumah juga kebutuhan pokok manusia. Ya, mungkin anak-anak yang masih fresh dengan ilmu pengetahuan umum, saya rasa Bapak Ibu juga masih ingat 3 kebutuhan pokok manusia, sandang, pangan, papan ya. Nah, papan itu berarti rumah atau tempat tinggal. Nah, saya ambil terjemahan yang sedikit berbeda yaitu The Message ya, The Message Bible, di mana pondok atau kemah dikatakan sebagai the only quiet place and secure place in a noisy world. Satu-satunya tempat yang tenang, satu-satunya tempat yang aman di tengah-tengah dunia yang rasanya sangat ribut, riuh redam. Berarti rumah itu, pondok dan kemah itu memberikan ketenangan. Bapak Ibu Saudara bisa katakan amin. Rumah itu memberikan ketenangan di mana kita berada. Dikatakan ia melindungi aku di dalam pondoknya. Ia menyembunyikan aku di dalam kemahnya. Pondok Allah, kemah Allah memberikan ketenangan. Tetapi jangan lupa bahwa disitulah tempat untuk kita memberikan
korban persembahan kita. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Mazmur ini ditulis oleh Daud pada saat ia ada dalam kesesakan, dalam keadaan terhimpit, berada di dalam satu pengejaran musuh sehingga dia perlu tempat untuk bersembunyi. Dikatakan di sini, sebab ia melindungi aku. Saudara yang dikasihi Tuhan, perlindungan Allah, kalau saya boleh bilang begini, perlindungan Allah sempurna. Kenapa saya katakan gitu? Mungkin saudara lihat alat pelindung diri yang digunakan oleh para staf medis, ya, atau mungkin orang-orang yang memakamkan korban-korban COVID-19. Lapisannya lebih dari 2, ya, masker, sarung tangan, baju, sehingga kalau mereka sudah selesai, tugas mereka sudah selesai, mereka buka, mereka itu baju basah. Karena apa? Banjir keringat. Tetapi apakah itu menjamin mereka terlindungi? Tidak. Tetap aja ada yang kena. Gara-gara udah masih pakai begitu, tetap aja ada yang kena. Ya, berarti mau kita pakai alat pelindung diri, saya nggak bilang bahwa Bapak Ibu Saudara boleh keluar tanpa masker ya. Sekarang dapat denda, kena denda kalau nggak keluar pakai masker ya. Suruh nyapu jalan kalau nggak salah. Bapak Ibu Saudara mau nyapu jalan, nyapu rumah aja, nggak usah nyapu jalan ya. Nah, katanya sekarang ada denda. Jadi saya bukan berarti bilang bahwa kita nggak usah pakai alat pelindung diri, no. Tetapi alat pelindung diri selengkap apapun, perlindungan Allah tetap jauh lebih sempurna. Mengapa? Kita ada dalam pondok Allah. Dan satu hal lagi, bahwa kita di dalam pondok Allah itu melekat terus kepada Allah. Kenapa kita perlu melekat di tengah-tengah dunia yang seolah tidak menentu ini? Keadaan yang semakin hari semakin mencekam. Kenapa kita perlu tinggal dekat-dekat dengan Allah, nempel pada Allah? Karena Allah di saat-saat ini justru mau menyatakan keberadaannya. Keberadaan Allah bukan cuma memenuhi kita dengan segala berkat jasmani. Kasih kita sembako setiap hari. Everyone can do it. Orang-orang lain bisa kasih sembako. Tetapi perlindungan Allah, penyertaan Allah, keberadaan Allah jauh lebih lengkap dari itu. Satu hal, saya ingat kata Pak Presiden, ya, kita perlu berdamai dengan COVID-19. Lalu ya mohon maaf kalau saya singgung sedikit soal politik ya. Tetapi saya lihat ini hater ya. Kayaknya kok langsung enak aja kita suruh berdamai. Sebetulnya itu ada dalam firman Tuhan Bapak Ibu Saudara. Mengapa? Justru di dalam keadaan kita harus berada di rumah. Ya, hati ini penuh dengan damai sejahtera sehingga kita melihat itu bukan sebagai ancaman, tapi sebagai satu rancangan Tuhan untuk kita tetap berdiam diri di dalam hadiratnya, di dalam keberadaan Allah. Damai sejahtera itu Tuhan berikan buat kita. Sukacita itu tetap Tuhan berikan. Dan yang saya katakan tadi, ketenangan Tuhan berikan bagi kita. Dikatakan di sini di ayat yang ke-6. Ayat yang ke-5 bagian terakhir. Ia menyembunyikan aku di dalam persembunyian di kemahnya. Ia mengangkat aku ke atas gunung batu. Proses yang tidak mudah ini, tidak tahukah saudara, kalau saya boleh bilang begini. Tuhan sekarang ini sedang merancangkan sesuatu. Saudara akan diangkat lebih tinggi. Saudara akan dibuat satu pondasi yang kuat. Di atas gunung batu. Di atas batu karang yang tinggi. Saya ambil terjemahan firman Allah yang hidup, batu karang yang tinggi, sehingga apa? Kita mengatasi musuh-musuh kita. Saudara menjadi orang yang diangkat oleh Tuhan di masa-masa ini dan dibangun sebuah pondasi sehingga disitulah tempat saudara berdiri menjadi lebih kuat dari sebelumnya. Maka saya boleh katakan bahwa sebetulnya pandemi ini mengandung satu rancangan Allah yang besar bagi umat yang dikasihi Tuhan.
Dalam Mazmur 31 ayat 2. Dikatakan di situ mungkin ayat 1 jadinya ya. Oh enggak, ayat 2 ya. Padamu Tuhan, aku berlindung, jangan sekali-kali aku mendapat malu. Luputkanlah aku oleh karena keadilanmu. Ayat 3 berarti ini ya. Sendengkanlah telingamu kepadaku, bersegeralah melepaskan aku. Nah ini yang ingin saya garis bawahi. Jadilah bagiku gunung batu, tempat perlindungan, kubu pertahanan untuk menyelamatkan aku. Kita perlu gunung batu itu. Dan saat-saat ini justru kita sedang membangun sebuah fondasi supaya sekuat gunung batu, sekuat batu karang. Siapa fondasi itu? Allah sendiri. Allah sendiri yang ingin mengerjakan sesuatu yang besar bagi kita di tengah-tengah mungkin situasi yang tidak menentu seperti ini. Lalu kemudian kita kembali ke ayat yang tadi, ayat 6. Maka sekarang tegaklah kepalaku, mengatasi musuhku sekeliling aku. Kenapa? Karena kita sudah lebih tinggi dari musuh-musuh kita, amin. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Aku mau menyanyi dan bermazmur bagi Tuhan. Itu sebabnya khotbah siang hari ini saya beri judul pujian di tengah badai. Kata badai merupakan satu jenis bencana yang dahsyat, membahayakan, merusak, membinasakan. COVID-19, badai yang merusak, badai yang membinasakan, badai yang membahayakan. Secara ekonomi saja sudah merusak. Kerusakan ekonomi menurut IMF itu International Monetary Fund ya. Nah, organisasi keuangan dunia, bahwa kerugian atau kerusakan ekonomi yang ditimbulkan oleh COVID-19 ini terhadap dunia bisa sampai minus 3%. Dan menimpa sebagian besar justru negara-negara yang berkembang. Negara-negara yang justru mungkin sudah mulai ada di atas, salah satunya Indonesia, Cina, India. Dan recovery dari perekonomian yang sudah rusak ini akan memakan waktu yang sangat lama. Lalu mengapa harus ada pujian di tengah-tengah badai yang seolah-olah tidak henti-hentinya datang menerpa? Kerugian melanda, pekerjaan hilang, gaji dipotong dan lain sebagainya. Penghasilan berkurang. Mengapa harus ada pujian? Yang pertama, poin yang pertama adalah pujian mempertebal kekuatan kita. Mengapa harus kata mempertebal? Karena kita ini rapuh. Kita ini lemah, tidak berdaya. Kita perlu tebalkan kekuatan kita. Jangan tebalkan daging terus Bapak Ibu Saudara, makan daging tebal juga ya. Tapi perteballah kekuatan kita dari dalam dengan menaikkan puji-pujian. Mengapa demikian? Yeremia 18 ayat 6. Yeremia 18 ayat 6. Saya ambil bagian B saja ya. Sungguh seperti tanah liat di tangan tukang periuk, demikianlah kamu di tanganku, hai kaum Israel. Kita ini cuma tanah liat. Tidak ubahnya seperti segenggam tanah yang tidak ada gunanya, nggak ada bagus-bagusnya tanah liat itu. Kalau Bapak Ibu Saudara lihat, ya. Kalau sekarang mungkin anak-anak kalau prakarya di sekolah tanah liatnya keren lah, namanya clay ya. Sebetulnya clay ya tanah liat. Cuma sekarang sudah dijual ya, jadi lebih bagus. Tapi tanah liat asli yang dipakai untuk tukang periuk bikin vas dan lain sebagainya itu jelek banget. Ya. Dan dia hanya bisa bagus, berguna kalau dia kena air. Kalau dia kering, dia retak-retak, hancur, nggak bisa diapa-apain. Jadi kita ini dikatakan tidak ubahnya dari tanah liat. Tapi tanah liat yang jelek itu bisa dibuat jadi sebuah vas yang bagus, yang berfungsi, dan yang paling penting
mahal harganya. Kita ini tanah liat yang dibuat Tuhan menjadi berfungsi di tangan Tuhan. Karena Tuhan penjunan, ya, Tuhan tukang periuk dikatakan tadi, ya. Tuhan buat kita menjadi indah dan bagus. Tuhan buat kita menjadi mahal harganya. Ibu Gembala ini punya banyak vas, ya. Waktu anak-anak saya kecil sudah beberapa yang pecah, ya. Ya, untung Ibu Gembala tidak marah, ya. Mungkin kalau saya sama Yusi yang pecahin mungkin dimarahin kita berdua. Tapi kalau karena anak-anak waktu itu masih kecil-kecil, ya, dia langsung bilang, "Oh, cucu aku nggak papa, ya. Oh, itu raja aku." Wah, coba kalau kita berdua yang pecahin, marahin tuh pasti, ya. Nah, vas bunga ini rata-rata mahal, ya, tebal. Kalaupun mungkin dia sedikit terguling, biasanya dia tidak langsung pecah, ya. Sudah terbanting baru mungkin pecah. Tapi kalau cuma jatuh dia akan retak sedikit, dia gompel kalau orang bilang, ya, gompel sedikit. Nah, saya rindu untuk kita baca ayat berikut, 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10, ya. 2 Korintus 4 ayat 7 sampai 10. Tetapi harta ini kami punyai dalam bejana tanah liat, supaya nyata bahwa kekuatan yang melimpah-limpah itu berasal dari Allah, bukan dari diri kami. Dalam segala hal kami ditindas namun tidak terjepit. Kami habis akal namun tidak putus asa. Kami dianiaya namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Yesus ada di mana, saudara? Ada di dalam kita, kan? Yesus ada di dalam kehidupan Bapak, Ibu, Saudara. Mengapa? Karena kita ini lemah. Dengan adanya Yesus di dalam kita membuat kita kuat. Dan kita tidak bisa berhenti sampai di situ saja. Kita perlu bikin lapisan kita menjadi semakin hari semakin tebal. Puji-pujian mempertebal kekuatan kita. Kenapa? Karena bejana ini atau vas tadi, ya, sensitif. Ya. Kalau baru berupa tanah liat, biasanya ada mesin yang putar-putar gini kan, kenceng. Nah, itu karena dia masih basah, kalau disenggol sedikit langsung berubah bentuk, ya, langsung berubah bentuk, langsung jelek. Nah, beban kita, hidup kita banyak dengan pergumulan, banyak masalah, penuh dengan hal-hal yang mungkin membuat kita seringkali berkata, aduh, saya menyerah, putus asa, tawar hati. Pada awal-awal mungkin pengenalan kita akan Tuhan, kita sensitif, ya. Aduh, sensi kalau orang bilang, ya. Ada sedikit masalah, sedikit ada omongan, aduh, kok gini, katanya ikut Tuhan oke, ikut Tuhan bagus, ikut Tuhan hidup saya pasti akan baik-baik saja. Ya, masih sensitif. Sama seperti bejana tadi. Lalu kemudian sudah jadi bangunan yang bagus, vas yang bagus. Ada beban lagi sedikit lebih berat. Bukannya kuat, tapi jatuh. Akhirnya jadi apa? Berkeping-keping, ya. Tinggal puing-puing. Kalau om-om dan tante-tante mungkin tahu lagu Hatiku Hancur, ya. Ada tuh lagu, ya. Mengenang di kau berkeping-keping jadinya. Wah, itu lagu zaman kapan tuh, ya. Nah, yang jelas anak muda sih gak bakalan tahu. Nah, malu nyanyi lagu itu, ya, soalnya ketahuan umurnya. Nah, ada Yesus di dalam kita, ada Yesus dalam Bapak Ibu Saudara. Itulah yang membuat kita menjadi
kuat. Dia yang menguatkan kita, dia memproteksi kita dari segala aspek kehidupan kita, segala bagian dalam kehidupan kita. Dia yang memproteksi kita. Dia yang ada dalam kita, dia juga yang berkuasa mengatur, berdaulat terhadap kehidupan kita. Karena apa? Kita ini sensitif, kita ini mudah jatuh, retak berkeping-keping, gak bisa diapa-apain kalau sudah berkeping-keping si bejana itu. Tidak lain, hanya bisa dibuang saja. Sehingga begitu pujian naik, Roh Kudus bekerja dan kita menjadi semakin kuat. Dikatakan di ayat tadi 2 Korintus 4 ayat 7-10 tadi. Kita boleh ditimpa kesulitan, tetapi apa dikatakan? Kita tidak akan hancur luluh. Tidak terjepit, ditindas tidak terjepit, habis akal, tidak putus asa, dianiaya, tidak ditinggal sendirian. Bapak Ibu Saudara mungkin merasa ini bencana, ini penganiayaan buat hidup saya. Tetapi Bapak Ibu Saudara, saya boleh katakan tidak ditinggal sendirian, tidak dihempaskan, dan yang paling penting tidak binasa. Mengapa? Ada Yesus dalam saya. Maka itu naikkan pujian, Roh Kudus bekerja, kekuatan kita semakin dipertebal. Sekarang ini pertanyaannya cuma bertahan atau tidak. Ya kan? Yang tidak bertahan yang sudah, ya sudah. Mati-matilah. Ya, bertahan atau tidak. Hancur-hancurlah ekonomi keluarga dan lain sebagainya. Bisnis merugi, perekonomian kolaps, krisis. Apa yang dapat kita lakukan hanya selain percaya bahwa Tuhan yang ada di dalam saya itulah yang menjadi sumber kekuatan saya. Yang mengatur segala sesuatu yang ada di luar sana, dialah yang ada di dalam saya. Allah yang sama. Dia tetap Allah, pujian tadi katakan. Yang di luar sana, yang di dalam sini sama. Luar biasa bukan? Pertebal kekuatan kita dengan puji-pujian di dalam pondoknya. Ada hadirat Allah di dalam tempat kediamannya, tempat kediaman Bapak Ibu Saudara. Naikkan pujian bersama-sama, sendiri ataupun dengan keluarga. Roh Kudus bekerja dan itulah yang mempertebal kekuatan kita. Daging ini bisa hancur, ya, Mazmur 73 katakan. Kalau ada pujian, sekalipun dagingku dan hatiku habis lenyap, ya. Itu puji-pujian yang indah. Daging ini boleh lenyap, boleh hancur. Tapi gunung batu yang sedang dibangun tadi, bagian kita tetap Allah selama-lamanya. Haleluya, puji Tuhan. Mengapa Daud sering bilang, pujilah Tuhan hai jiwaku? Karena ada di dalam sini. Apakah kita mau untuk memuji Tuhan atau tidak, itu tergantung pada kita. Tetapi kita datang dengan kerendahan hati, Tuhan aku tidak kuat. Mari kuatkan aku. Puji dia, agungkan dia. Haleluya. Hal yang kedua, pujian mendatangkan sukacita. Sudah pasti ya. Kalau kita nyanyi pujian yang girang-girang seperti tadi, pujian mendatangkan sukacita. Mengapa dikatakan demikian? Di ayat 6 tadi, ayat pokok kita, Mazmur 27. Dalam kemahnya aku mau mempersembahkan korban dengan sorak-sorai. Kata sorak-sorai identik dengan sukacita, ya. Terus boleh ngomong gini, aduh bagaimana sih, kok kita disuruh bersukacita? Bisnis saya merugi, saya kehilangan pekerjaan, saya di PHK, gaji saya dipotong, kok suruh bersukacita? Aneh banget nih. Kita buka dalam Ibrani 13 ayat 15. Ibrani 13 ayat 15. Sebab itu marilah kita oleh Dia senantiasa mempersembahkan korban syukur kepada Allah, yaitu ucapan bibir yang memuliakan namanya. Garis bawahi, korban syukur. Sifat puji-pujian adalah korban. Kalau kita bicara korban, berarti ada yang merugikan. Ada yang bikin gak enak. Ada yang bikin seolah kita kehilangan. Tapi itulah sifat puji-pujian. Korban syukur. Mengapa? Karena pujian yang sejati
itu lahir justru dari hati yang tadi saya katakan, hancur berkeping-keping. Mazmur 51 ayat 17. Mazmur 51 ayat 17 katakan, korban sembelihan kepada Allah ialah jiwa yang hancur, hati yang patah dan remuk, dan itu tidak akan kau pandang hina, ya Allah. Kata korban atau zebah ya, merupakan bahasa lain yang dipakai untuk kata persembahan. Jadi korban sama persembahan ternyata sama. Kemah buat apa? Buat menaikkan, mempersembahkan korban. Zaman dulu orang mempersembahkan korban bagi Tuhan itu dengan menyembelih binatang yang bagus, yang paling gemuk, yang paling subur ya. Kalau saudara mungkin pernah makan steak wagyu ya. Steak wagyu itu steak mahal ya. Biasanya harganya premium. Kenapa? Yang saya dengar sapi yang dibikin steak wagyu itu dipijet-pijet ya. Ada spa sapi ya. Bapak Ibu Saudara ada yang belum pernah ke spa? Nah, sapi sudah pernah pergi ke spa ya. Sapinya di spa, kasih dengar musik klasik, dipijet-pijet supaya gemuk. Ya, jangan sering-sering pergi ke spa nanti gemuk ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, sapi itu dibuat seneng dulu. Habis itu dia apa? Disembelih juga sih. Ada di piring juga ujung-ujungnya pakai saus. Enak banget itu, ya. Nah, persembahan yang diberikan kepada Tuhan adalah korban ucapan syukur bangsa Yahudi zaman dahulu, di mana itu dipilih, merupakan pilihan loh korbannya itu. Nggak boleh yang sembarang, nggak boleh yang kurus kering ya, budukan nggak boleh ya, mesti yang bagus, yang mulus. Nah, pada saat seseorang memberikan seorang peternak atau seorang gembala memberikan binatang yang terbaik sebagai korban persembahan, apa nggak itu berupa korban? Sesuatu yang merugi, tapi itu yang diperkenankan oleh Allah. Nah, dikatakan tadi, hati yang hancur, hati yang patah, remuk redam, tidak akan kau pandang hina. Itulah korban yang sejati. Itulah pujian, korban ucapan syukur yang sejati. Karena apa? Karena kalau kita mengucap syukur, kita memuji, kita berdoa, bukankah lebih gampang kalau nggak ada masalah? Iya kan? Jujur, ya kan? Kalau semuanya baik-baik saja, wah, ku tak akan berhenti memuji, gampang. Tapi ketika hati hancur remuk redam oleh berbagai masalah dan pergumulan, aduh, susahnya minta ampun. Untuk berdoa, bertekuk lutut, lipat lutut dan menaikkan puji-pujian, doa susahnya minta ampun. Itu sebabnya korban, persembahan, pujian datang dari hati yang hancur. Justru itulah yang sejati, yang tidak pernah Tuhan pandang hina. Ya, nah, sehingga kalau saya katakan berarti bersorak-sorai, bersukacita ada korban, ya iya. Justru itu yang mau dilihat oleh Tuhan. Amin. Tuhan mau lihat hati kita yang kita naikkan sungguh penuh dengan sorak-sorai dan sukacita enggak. Meskipun di dalam sini rasanya hancur berkeping-keping. Tetapi firman Tuhan jelas mengatakan, Bapak Ibu Saudara tahu, mengucap syukur dalam segala hal berarti dalam segala situasi. Mazmur 34 ayat yang pertama. Mungkin ini jadinya ayat kedua ya. Aku hendak memuji Tuhan pada segala waktu. Puji-pujian kepadanya tetap di dalam mulutku, tidak terbatas oleh waktu dan keadaan. Apapun keadaan kita, kita naikkan pujian kita kepada Tuhan. Dan kita, kenapa kita harus bersuka cita? Kita percaya bahwa kita ada dalam rancangan Allah yang ajaib. Kenapa kita perlu bersorak-sorai? Karena kita tahu bahwa kita layak bergembira, layak bersuka cita. Loh, Allah yang mengontrol segala apa yang terjadi di dunia ini, lah Allah yang sama yang ada di dalam saya. Bukankah itu satu kabar sukacita bagi Bapak Ibu Saudara? Bahwa rancangan Allah buat saya
rancangan yang ajaib. Dia merancang sesuatu yang di sana, tetapi dia yang ada di sini, dia juga merancangkan kehidupan saya. Mengapa? Karena saya akan diangkat lebih tinggi di atas batu karang yang teguh. Itulah target Tuhan lewat semua masalah yang sedang kita hadapi saat ini. Ya, ada pujian, kau ubah ratapku jadi tarian. Mau ada ratapan seperti apa, nyanyi buat Tuhan. Kita menari, kita memuji, kita memuliakan nama Tuhan. Sukacita itu tetap ada di dalam kita. Yang ketiga, pujian meneguhkan iman percaya dan mendatangkan keselamatan. Ini pasti Bapak Ibu Saudara tahu ceritanya. Ya, kita buka dalam Kisah Rasul. Ayatnya panjang, nanti Bapak Ibu Saudara mungkin kalau belum pernah baca atau pengen lebih detail lagi baca di rumah ya. Kecil-kecil sekali nih tulisannya. Ya, saya coba buka di Alkitab saya ya supaya saya bisa baca. Ya, Kisah Rasul 16 ayat 19 ya. Ini tentang Paulus dan Silas di penjara ya. Paulus dan Silas di penjara. Ya, singkat saja saya ceritalah ya. Jadi Paulus dan Silas ditangkap karena memberitakan Injil ya, membuat orang-orang percaya kepada Yesus, tetapi ternyata ada yang banyak yang tidak suka dengan perbuatan mereka ya. Memang dari awal Paulus ini mendapatkan begitu banyak tantangan ya untuk mengabarkan kabar baik ini, dan akhirnya mereka ditangkap ya. Kita baca di ayat 22. Orang banyak segera bangkit menentang Paulus dan Silas, dan para hakim memerintahkan supaya pakaian mereka dilucuti dan mereka didera dengan tongkat pemukul. Kata didera di sini mereka memang pukul ya, pukul dan cambuk sehingga badan mereka menjadi robek-robek. Ya, kalau ingat waktu Yesus mau disalib ya, mungkin kurang lebih hampir sama. Ya, karena mereka bajunya dilucuti ya, jadi dalam keadaan bertelanjang ya, dipukul, dicambuk sehingga badan mereka pun hancur ya. Kemudian berkali-kali tongkat pemukul itu melukai punggung mereka yang tak berbaju. Mereka dijebloskan ke dalam penjara. Nah, kepala penjara sampai harus diancam dengan hukuman mati. Bayangkan, kepala penjaranya diancam hukuman mati kalau sampai Paulus dan Silas ini lolos. Karena itu si kepala penjara tidak mau ambil resiko. Ia menyekap mereka di sel sebelah dalam supaya penjagaannya tingkatnya lebih tinggi, dan memasung kaki mereka. Ya. Lalu ayat 25. Pada kira-kira tengah malam, sementara Paulus dan Silas berdoa serta menyanyi memuji Tuhan, dan para tawanan yang lain sedang mendengarkan, tiba-tiba terjadilah gempa bumi. Penjara itu berguncang sampai ke dasarnya. Semua pintu terbuka dan belenggu para tawanan terlepas dengan puji-pujian. Bapak Ibu Saudara yang dikasihi Tuhan, Paulus dan Silas ketika mereka menaikkan puji-pujian, apa mereka tahu apa yang akan terjadi berikutnya? Tidak tahu. Mereka hanya tahu, saya mau memuji Tuhan. That's it. Tidak ada prediksi. Kalau kita memuji Tuhan nggak ada polanya, SOP-nya nggak ada. Memuji Tuhan berarti kita bisa bebas. Tidak ada. Di dalam pelayanan tidak ada SOP seperti itu. Di dalam kita ikut Tuhan tidak ada Alkitab yang menjadi SOP kita. Ya, pada saat mereka memuji Tuhan, apa mereka tahu bahwa mereka akan bebas? Apa mereka tahu akan ada gempa bumi? Apa mereka tahu semua ikatan penjara terlepas? Tidak tahu. Mereka hanya memuji. Saya pikir kalau kaki dibelenggu, masa sih tangan enggak? Pasti orang yang di penjara tangan sudah pasti diikat lah ya, diborgol. Kalau zaman dulu mungkin pakai rantai dan lain sebagainya. Tangan dan kaki nggak bisa ngapa-ngapain, saya pikir. Ya, tapi paling tidak Paulus dan Silas bilang, yuk kita nyanyi aja yuk. Mulut kita kan bisa nih
nyanyi. Yuk kita nyanyi aja yuk. Mata kita bisa melihat. Mungkin kita menengadah ke atas. Dikatakan di ayat tadi, tegaklah kepalaku. Kepala saya meskipun badan sakit, hancur. Bukan cuma hati yang hancur saudara, badan mereka hancur. Tapi paling tidak masih ada mulut bisa naikkan puji-pujian. Di tengah-tengah kelemahan Bapak Ibu Saudara, mungkin dalam keadaan sakit, tubuh ini lemah saya katakan tadi. Daging bisa lenyap. Tetapi puji-pujian mari naikkan terus. Kita nggak tahu apa yang Tuhan mau buat hari ini, nanti sore, besok dan seterusnya, tidak tahu. Yang kita tahu tugas kita adalah hanya memuji Tuhan. Senangkan hati Tuhan. Dia ada di dalam engkau. Dia berdaulat dalam hidupmu. Dia sedang merancangkan sesuatu yang ajaib dan luar biasa. Naikkan pujianmu. Maka kembali iman percaya kita semakin diteguhkan. Pada saat ada gempa bumi, pada saat belenggu mereka terlebas. Mungkin Paulus dan Silas bilang gini, apaan nih? Kenapa nih? Mereka nggak tahu. Ya, mereka hanya tahu saya mau memuji Tuhan. Karena mereka tahu pekerjaan ini kan bukan pekerjaan untuk kepentingan mereka. Pekerjaan ini adalah pekerjaan yang Tuhan titipkan untuk mereka kerjakan. Maka mereka tahu bahwa yang ambil alih pekerjaan pelayanan ini pasti Tuhan sendiri. Mereka tidak tahu bahwa ternyata loh kok sel-sel penjara jeruji semuanya kok lepas loh. Kenapa ini? Baru mereka tahu, oh haleluya, pekerjaan Tuhan luar biasa, amin. Ternyata dalam pujian ada kuasa, kita boleh bebas, kita boleh lepas. Nah, lalu kemudian ayat 27, ketika kepala penjara terbangun, ia melihat semua pintu terbuka. Dia takut dong, tadi udah diancam hukuman mati. Ya, ia mencabut pedangnya hendak membunuh diri karena mengira bahwa para tawanan telah melarikan diri. Tapi Paulus bilang, "Hei, jangan. Kita masih ada di sini kok. Kenapa ketakutan?" Dia ketakutan. Sambil gemetar ketakutan, kepala penjara itu menyuruh orang membawa suluh. Lalu dia lari ke sel, menjatuhkan diri di hadapan Paulus dan Silas. Dia pikir, "Nih Tuhan, apa yang mereka sembah? Kenapa bisa sesakti ini?" Ya, langsung dia jatuh di hadapan Paulus dan Silas. Dia bilang apa? Apa yang harus saya lakukan supaya saya selamat? Dia tahu Allah yang dahsyat itu Allah yang memberikan jalan keselamatan. Berarti pujian meneguhkan iman percaya. Mengapa saya katakan Paulus dan Silas semakin teguh iman percayanya? Setelah itu keesokan harinya ayat ke-35 ya. Keesokan harinya para hakim mengutus beberapa petugas keamanan kepada kepala penjara dengan perintah, bebaskan orang-orang itu. Jadi ini Paulus Silas masih ada di situ, udah bebasin aja. Lalu kepala penjara datang memberitahu Paulus. Jadi Paulus dan Silas tidak kabur loh, ya. Kamu boleh pergi. Lalu Paulus bilang apa? Mereka telah memukuli kami di muka umum, ya. Lalu mereka telah memukuli kami tanpa diadili, mereka telah mendera kami. Lalu melemparkan kami ke dalam penjara. Sekarang mereka mau mengeluarkan kami dengan diam-diam. Gak mungkin lah begitu. Udah, bawa aja, datang sendiri, bawa kami dari luar. Jadi justru Paulus dan Silas minta udah adili aja. Masa kita udah didera di depan umum sekarang mau disuruh kabur begitu aja? Bayangkan kalau bukan iman percaya yang teguh. Ya, dia nggak kabur loh saudara. Dia bilang oke, here we are. Inilah kami. Kalau mau diadili silakan. Masa cuma digituin aja saya disuruh pergi? Meskipun belenggu, pasungan tadi sudah lepas, mereka tidak kemana-mana. Iman percaya yang teguh. Jangan kemana-mana saudara. Tetap ada di dalam Tuhan ya. Gak usah cari-cari yang lain ya. Tuhan pasti akan tolong kita semua ya. Gak usah kabur. Tuhan sedang merancangkan sesuatu yang ajaib luar biasa buat kita.
Dan yang tentunya paling penting adalah ada keselamatan. Amin. Kepala penjara dan seisi rumahnya percaya kepada Yesus. Ya. Mazmur 40 ayat 3. Ia memberikan nyanyian baru dalam mulutku untuk memuji Allah kita. Katakan, banyak orang akan melihatnya dan menjadi takut, lalu percaya kepada Tuhan. Bayangkan, orang lain lihat, ini orang katanya merugi, kehilangan pekerjaan. Kok dia nyanyi terus buat Tuhan? Orang malah jadi gentar. Akhirnya percaya kepada Tuhan. Ada jalan keselamatan. Di waktu-waktu ini, saya percaya banyak orang yang bertobat. Terima Yesus, melihat orang-orang yang ada di dalam Tuhan ini kok bersukacita aja, kok bersorak-sorai aja, kok kayaknya damai-damai aja, kok nggak ada yang takut atau khawatir. Mereka bisa melihat, inilah saksi-saksi hidup. Wah, luar biasa. Umat-umat Tuhan yang dikasih Tuhan, semua dijadikan lebih tinggi. Amin. Di atas batu karang yang teguh. Nah, yang terakhir adalah pujian tentu mengandung kuasa dan membebaskan belenggu. Dan yang paling penting, membuka pintu berkat. Puji-pujian kepada Tuhan naikkan. Berkat Tuhan sudah Tuhan sediakan. Mungkin sekarang merugi. Keuntungannya akan jauh lebih besar Bapak Ibu Saudara. Pada saat ini berlalu. Saya boleh katakan jangan bilang tahun 2020 tahun bahwa sial. No. Every year is good. Every day is good. Setiap hari, setiap tahun selalu baik. Karena Tuhan yang jadikan kok. Jangan mau percaya dengan ramalan-ramalan, katanya tikus tanah, whatever it is, tikus tanah. Emang kenapa dengan tikus tanah? Kasihan lah, tahun tikus tanah 2020, kasihan si tikus. Memang dia tinggal di tanah kok, mau bilang apa? Tikus tanah, ya sudah, let it be, nggak usah percaya yang kayak begitu. Ya, tetapi 2020 tahun untuk kita menerima berkat Tuhan. Udah aminkan itu aja. Yang penting naikkan puji-pujianmu ke hadirat Tuhan. Ingat, kita akan diangkat lebih tinggi di atas fondasi yang kuat. Ini yang sedang Tuhan kerjakan buat kita semua hari-hari ini. Ya, Bapak Ibu Saudara, saya tahu mungkin masalah seperti ini tidak mudah. Ya, justru disitulah Tuhan melihat hati kita. Dinaikkan dalam segala waktu. Dalam segala keadaan, selalu bibir ini mengucap kata bersyukur. Berterima kasih, engkau layak terima segala puji-pujianku. Aku menjadi satu pribadi yang lebih kuat. Ya, aku berdiri di atas sebuah fondasi yang kuat. Allah sendiri yang membangun fondasi itu buat aku. Kekuatan aku lebih tebal, bukan daging. Ya, kekuatan aku lebih tebal. Ada masalah yang lebih lagi datang, aku tidak akan jatuh berkeping-keping seperti bejana yang hancur. Aku punya kuasa karena ada pujian yang aku naikkan ke hadirat Tuhan. Aku lewat bibirku mendatangkan keselamatan bagi Allah. Haleluya. Puji Tuhan. Tuhan berkati Bapak Ibu Saudara. Kita naikkan satu pujian. Bapak Ibu Saudara mungkin boleh berdiri di tempat Bapak Ibu Saudara berada. Kita mau sungguh-sungguh naikkan pujian kita kepada Tuhan. Kita mau naikkan pujian, Tuhan Kaulah pengharapanku. Mulutku penuh dengan pujian. Ini aku Tuhan, aku datang dengan kerendahan hati, aku datang dengan keadaan aku lemah, aku tidak mampu. Hanya pujian yang aku sanggup keluarkan dari lidah bibirku. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan. Sama-sama naikkan pujian ini. Tuhan, Kaulah pengharapanku. Ku percaya hanya kepadamu.
percaya